Pada awal skin, kita akan diperlihatkan Takemichi yang berpikir kalau situasi yang dihadapinya saat ini semakin buruk. Tapi Takemichi merasa kalau dia masih punya harapan. Takemichi kemudian pergi ke rumah Tachibana Hina dan kembali ke masa depan. Saat menuju ke masa depan, Takemichi berpikir, aku ingin menyelamatkan Toman. Aku ingin menyelamatkan Maiki. Berkat Baji, Maiki tidak membunuh Kadotora. Hal itu seharusnya mencegah Maiki berubah menjadi orang jahat. Tapi bersama Kisaki bahkan Hanma bergabung dengan Toman, jadi cepat atau lambat Kisaki dan bawahannya akan mengambil alih Toman. Tapi masih ada sesuatu yang bisa kulakukan. Saat sampai di masa depan, Takemichi berada di toko rental dengan manajernya. Takemichi berpikir kalau dia masih bekerja di tempat ini. Bu manajer kemudian meminta maaf kepada Takemichi karena video yang Takemichi cari tidak ada dalam stok toko tersebut. Hal ini membuat Takemichi kebingungan. Takemichi merasa kalau ada yang beda, mulai dari tas mahal, jam tangan, serta penampilannya. Takemichi merasa kalau dirinya tidak terlihat seperti dirinya yang dulu. Saat keluar dari toko rental, seseorang yang memakai tato dan kacamata berkata, "Kau telat, Takemichi. Kau benar-benar suka dengan toko rental ini ya?" Takemichi tidak tahu siapa orang itu. Orang itu kemudian menyuruh Takemichi untuk masuk ke mobil. Takemichi kemudian bertanya, "Kita mau kemana?" Orang itu berkata, "Maksudmu apa? Kita akan pergi ke rumahmu. Benar kan, Koji?" Sopir Koji kemudian berkata, "Benar, Pak. Aku hanya melakukan apa yang Anda perintah." Takemichi tidak paham apa yang mereka bicarakan. Takemichi tidak yakin kalau dia memerintahkan orang tersebut. Takemichi kemudian ingin menelpon Naoto, namun nomor Naoto tidak ada dalam ponselnya. Orang itu kemudian memberitahu Takemichi kalau kita sudah sampai. Saat turun, Takemichi kemudian disapa oleh banyak orang. Orang yang berambut pendek berkata, "Kau telat, Takemichi." Takemichi merasa kalau dia tidak mengenal pria menyeramkan ini. Orang yang berambut panjang mengatakan, "Bikin kami nunggu lama." Orang yang berambut pendek mengatakan, "Yamagishi, lakukan pekerjaanmu dengan benar." Pria berkacamata mengatakan, "Takemichi yang memaksaku ke sana." Takemichi terkejut kalau pria berkacamata itu adalah Yamagishi. Takemichi menyimpulkan kalau pria yang berambut pendek adalah Makoto dan pria yang berambut panjang adalah Takuya. Mereka berdua kemudian memanggil Takemichi masuk. Takemichi terkejut kalau mereka adalah kru Mizo dan di masa depan Takemichi sukses. Saat masuk ke dalam apartemen, Takemichi disapa lagi oleh orang-orang. Takemichi terkejut kalau ini adalah tempat tinggalnya. Kemudian seseorang yang menghadap ke jendela mengatakan, "Jawab teleponku, Takemichi." Saat berbalik, orang itu adalah Chifuyu. Takemichi kemudian menghampiri Chifuyu dan mengatakan, "Chifuyu, untunglah, aku tidak paham apa yang sedang terjadi." Chifuyu tidak tahu apa yang Takemichi omongin. Chifuyu memberitahu Takemichi kalau kita ada rapat pengurus. Takemichi kebingungan dan menanyakan siapa pengurusnya. Chifuyu mengatakan, "Ayolah partner, siapa lagi kalau bukan kamu? Tokyo Manji pengurus puncak, Hanagaki Takemichi." Di suatu tempat, Takemichi pergi berkumpul bersama admin Toman lainnya. Ternyata, admin Toman di sini sangatlah berisik. Takemichi tidak percaya kalau dirinya sekarang adalah admin Toman. Takemichi berpikir, para admin sedang berkumpul. Sekarang aku bisa lebih dekat dengan inti Toman yang sebelumnya tak tersentuh. Seseorang kemudian mengatakan, "Pertama-tama, tolong berikan laporan pembayaran tahun ini dari masing-masing kalian." Pacin mengatakan, "Aku masih mau nasi gorengku." Muto menyuruh Pacin untuk memakan makanan dan berhenti merengek. Muto memberitahu kalau orang yang kita tunggu adalah Mitsuya. Pacin marah karena makanannya belum sampai. Smiley mengatakan, "Diamlah otak kotorang, nasi gorengnya datang terakhir." Pehya marah karena Smiley memanggil Pacin dengan otak kotoran. Pehya mengatakan, otak Pacin tidak lain adalah udara. Dan lupakan Mitsuya, tidak perlu menunggu dia. Takemichi berpikir tidak ada yang banyak berubah dari Pacin, Peian, dan Mitsuya. Bahkan setelah 12 tahun, mereka semua masih di Toman. Kemudian salah satu admin yaitu Hakei Shiba menyuruh mereka untuk berhenti mengomel. Pehya mengatakan, "Jangan sombong kau Shiba." Inui sebagai salah satu admin menyuruh Pehyan untuk diam.
Inui mengatakan, kalian pikir siapa yang menyediakan makanan kalian? Kalian bahkan tidak membayar banyak. Yang kalian miliki hanyalah senioritas, kesombongan, dasar pemalas. Muto dan Smiley tidak setuju dengan kata Inui. Admin Toman yaitu Koko mengatakan, kau terlalu belak-belakan Inui. Takemichi tidak tahu siapa mereka berdua. Chifuyu mengatakan, kalian pikir perbedaan itu membuat kalian lebih baik dari kami, hanya karena kalian mantan Black Dragon. Pachin mengatakan, ngomong-ngomong ada apa dengan Mikey? Hakai mengatakan, kayak dia mau datang untuk melihat pecundang sepertimu saja. Waktu dulu kalian para orang tua seperti Mikey. Memangnya kalian kotoran ikan emas. Pachin yang tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Hakai langsung menendang kursi dan mengajak Hakai untuk menyelesaikannya di luar. Hanma mengatakan, betapa membosankannya. Kita tidak sedang mengadakan rapat yang biasanya. Hari ini kita mendiskusikan pembayaran. Koko di bisnis publik, Shiba lini depan perusahaan, dan beberapa bisnis lainnya yang geng kita kelola. 3 hari lalu kita dicari polisi. Dengan kata lain, ini bukan lagi taman bermain anak-anak. Takemichi sudah menduga kalau Hanma masih ada di masa kini. Hanma menyimpulkan kalau ada seseorang yang mengkhianati kita. Kalian tidak percaya dengan hal tersebut. Pachin mengatakan, mana mungkin di antara kami melakukan hal itu. Bahkan meskipun sebagian dari kalian itu brengsek, aku tidak akan pernah melaporkan gengku sendiri. Koko menyebut Pachin bodoh, karena jika tidak ada yang melapor, lalu kenapa ada banyak tempat yang dicari di hari yang sama? Pachin tidak terima karena dipanggil bodoh. Inui akan menghabisi Pachin kalau Pachin ingin bertarung. Lalu seseorang sambil menuju ke tempat itu mengatakan, tidakkah kita bersenang-senang? Seluruh admin yang berada di sana langsung memberi hormat kepadanya. Ternyata orang itu adalah Kisaki Teta. Kisaki menyuruh mereka untuk menghentikan formalitas yang kaku ini. Takemichi merasa kalau Kisaki yang saat ini tampak seperti orang yang berbeda. Hanma mengatakan, kau tidak biasanya muncul di rapat admin Kisaki. Kisaki memberitahu kalau dirinya ada sedikit urusan. Kisaki kemudian mengajak Takemichi dan Chifuyu ke tempatnya. Saat sampai di ruangannya, Kisaki menyuruh Takemichi dan Chifuyu untuk duduk. Namun Chifuyu menolak hal tersebut. Karena Chifuyu merasa tidak pantas, Takemichi berpikir Kisaki Teta saat ini adalah salah satu orang terpenting di geng Tokyo Manji. Meskipun polisi telah berusaha melakukan penyelidikan, mereka masih tidak bisa menemukan petunjuk terhadap orang lain. Apakah dia sungguh Kisaki Teta? Kisaki mengatakan, kita sudah kenal satu sama lain sejak lama kan? Sudah 12 tahun sejak aku bergabung dengan Toman. Aku tidak pernah berpikir aku masih bergaul dengan Toman yang sama hari ini, yang aku punya bertahun-tahun lalu. Apa aku mengatakan hal aneh? Takemichi mengatakan tidak. Kemudian Kisaki lalu mengatakan, Takemichi, Chifuyu, apa yang kalian pikirkan tentangku? Kalian membenciku kan? Sekitar waktu itu, 12 tahun yang lalu, ketika Baji mati, itu semua salahku. Aku mengatur Halloween berdarah. Takemichi kebingungan kenapa baru sekarang Kisaki memberitahu padanya hal itu. Kisaki menjelaskan, dengan memanfaatkan Hanma, aku meyakinkan Kazutora untuk bergabung dengan kami, untuk membuat organisasi yang dikenal sebagai Valhalla. Lalu Toman bentrok dengan Valhalla. Chifuyu mengatakan, mengapa kau melakukan semua itu? Kisaki menjawab, karena aku ingin kekuatan. Aku ingin mendapatkan sesuatu yang layak untuk dikagumi. Jika aku bisa menyelesaikan konflik itu, sebagian dari mereka akan tunduk padaku. Aku putus asa. Aku tidak tahu Baji akan berakhir mati. Aku bersungguh-sungguh, Chifuyu. Maafkan aku. Aku selalu meminta maaf. Aku belajar setelah 12 tahun. Teman adalah hal terpenting. Takemichi bertanya kepada Kisaki, apa kau menyesali perbuatanmu saat itu? Kisaki menjawab, tidak pernah kulupakan, tidak satu hari pun. Kisaki mengajak mereka untuk minum bersamanya, sekali saja untuk Baji. Chifuyu menyetujui hal itu. Takemichi berpikir, ini di luar dugaan. Kisaki berubah, dia pria yang baik sekarang. Mungkinkah ini masa depan yang sangat bagus? Setelah mereka minum, Kisaki mengatakan, sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini lagi. Bolehkah aku mengatakan satu hal?
Tadi aku mengatakan kalau aku tidak tahu Baji akan berakhir mati, itu bohong. Aku memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji. Dan sekarang akan kulanjutkan di mana aku meninggalkannya. Ruangan tersebut menjadi gelap dan Takemichi tidak tersadarkan. Saat sadar, Takemichi merasa kalau dia masih ada di ruangan yang sama. Namun dirinya tidak bisa bergerak karena diikat. Takemichi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 25. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.